Good morning everyone. How are you all today? Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang simple past tense ya. Specifically kita belajar tentang nominal sentence dalam simple past tense. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar jenis simple past tense yang lainnya. Karena jenisnya ada dua, ada yang nominal dan juga ada yang verbal sentence. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang verbal sentence. Masih pada ingat ya, apa itu verbal sentence? Verbal sentence itu diambil dari kata verb yang artinya kata kerja. Artinya berarti subjek di dalam kalimat tersebut melakukan pekerjaan atau aksi. Ada sesuatu yang dilakukan dari kalimat tersebut, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu, kita review kembali materi sebelumnya, function dari simple past tense. Tentunya kalian semua masih pada ingat, yakni adalah menyatakan suatu kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Jadi kejadian tersebut dimulai dan juga berakhir atau selesai di masa lalu. Jadi tidak ada berkelanjutan hingga sekarang. Jadi dimulai dan selesainya di masa lalu itu juga. Masa lalu itu apa? Masa lalu itu contoh-contohnya di sini adalah kemarin, yesterday, last night, semalam, tadi malam, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan lain sebagainya. Kalian sudah belajar ini minggu lalu, ada time signal dari simple past tense. Nah, kemudian ya, minggu lalu kan kita belajar tentang nominal sentence. Penggunaan was dan juga were. Kapan kita harus menggunakan was, kapan kita harus menggunakan were. Masih pada ingat ya? Kalau menggunakan was ketika subjeknya tunggal atau berarti hanya ada berapa? Hanya ada satu saja. Contohnya misalkan Ani atau Budi atau my mother, ibu saya. Nah, berarti kan hanya ada satu orang. Sedangkan kalau yang were berarti ketika subjeknya lebih dari satu atau jamak. Contohnya adalah Ani and Budi were. Ani dan Budi berarti ada berapa? Ada 2 orang. Atau contoh lainnya ada mereka, bahasa Inggrisnya they. They were atau kami berarti we were. Nah, ketika subjeknya lebih dari satu orang, kalian menggunakan were, sedangkan kalau subjeknya tunggal hanya ada satu orang, berarti menggunakannya was. Okay, very good. Now, let's move on to the next material about verbal sentence. Nah, verbal sentence seperti yang sudah kita bahas tadi, verbal sentence berarti subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, biasanya kalau di verbal sentence itu dia tidak menggunakan was atau were. Dia menggunakannya adalah verb bentuk kedua yang di dalamnya itu nanti terdiri dari regular dan juga irregular verb. Apa sih itu? Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, verb itu adalah kata kerja. Kata kerja supaya gampangnya dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3, tergantung dari tensesnya masing-masing. Kalau yang verb 1 itu digunakan di simple present tense, kalian sudah belajar di semester sebelumnya. Kalau yang verb 2 itu kita gunakan di simple past tense, materi kita pada saat ini. Verb 2, verb 3 nanti itu ada tensesnya tersendiri. Nanti kita pelajarin supaya nggak pusing, kita fokus ke simple past tense dulu, yakni penggunaan verb 2 dalam kalimat verbal sentence. Nah, verb 2 seperti yang sudah Miss sampaikan tadi itu dibagi menjadi 2. Ada yang regular dan juga ada yang irregular.
Apa sih itu regular? Regular itu artinya adalah kata kerja yang bentuknya beraturan. Kenapa dia disebut beraturan? Coba kita perhatikan. Di sini ada kata play. Nah, ini adalah verb satunya ya. Yang ini adalah verb keduanya. Ini artinya. Verb satunya ada play. Verb duanya dia berubah menjadi played. Artinya adalah bermain. Kemudian ada listen. Berubah menjadi listened. Study, studied. Help, helped. Open, opened. Close, closed. Walk, walked. Coba perhatikan, di regular verb ini, di kata kerja bentuk kedua, apa polamnya mereka yang sama? Iya, di tiap-tiap akhir kalimat itu terdiri atau ditambahkan ed. Makanya dia disebut sebagai regular verb atau kata kerja yang bentuknya beraturan. Jadi dia ditambahkan ed di belakangnya. Nah, sedangkan temannya si regular verb ini adalah irregular verb, kata kerja yang bentuknya tidak beraturan. Jadi, dia itu katanya tidak perlu ditambahkan ed. Berbeda dengan regular verb yang harus ditambahkan ed di akhir katanya, sedangkan kalau yang irregular itu tidak ditambahkan ed. Jadi dia akan berubah bentuknya. Contoh, di sini ada contoh bahasa Inggris dari mengendarai. Bahasa Inggrisnya mengendarai, verb satunya drive, kemudian ketika dia berubah menjadi verb 2 menjadi drove. Atau eat menjadi ate, makan. Go menjadi went, speak, spoke. See menjadi saw, buy menjadi bought, write menjadi wrote. Nah, ini kan polanya benar-benar berbeda ya. Tidak ada polanya dari perubahan dari bentuk pertama menuju bentuk kedua, itu tidak ada polanya. Sedangkan kalau yang regular, tadi ada polanya. Di akhirnya itu ada ditambahkan ed. Nah, ini semua banyak sekali kata dalam bahasa Inggris. Caranya gimana? Caranya jalan satu-satunya adalah dipraktekkan dan kemudian kalian akan hafal dengan jenis-jenis verb ini. Miss, bisa nggak kalau misalkan drive ini kan dia berubah menjadi drove, apakah boleh berubahnya menjadi drive? Tambahkan ed aja langsung semuanya, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena ketentuannya seperti ini. Atau it maunya langsung ditambah eated, boleh nggak? Nggak boleh juga ya, harus sesuai dia tergolong dalam kata kerja yang mana, yang regular kah atau yang irregular. Jadi itu harus dipraktekkan dan juga harus dihafalkan. Banyak-banyak latihan soal biasanya nanti membantu kalian mengingat jenis-jenis verb yang ada di regular dan juga irregular. Nah, ini ada yang unik. Jadi dalam bahasa Inggris, untuk kata verb satu dari read, itu adalah read ya, membaca. Verb pertamanya adalah read. Sedangkan verb keduanya itu tetap seperti ini tulisannya, tapi bacanya read. Jadi read, read. Sedangkan kemudian ada lagi yang tidak berubah, contohnya adalah cut. Verb 2-nya tetap cut. Nah, banyak contoh-contoh seperti ini yang dia tidak mengalami perubahan. Hanya kalau yang khusus yang read, ini dibacanya read, kemudian verb 2-nya menjadi read. Dibacanya read, tapi tulisannya tetap read. Kemudian ada cut, verb 2-nya tetap tidak berubah menjadi cut. Ada juga hit, memukul. Hit tidak berubah menjadi tetap hit juga. Nah, jenis-jenis ini perlu kalian hafalkan agar kalian tahu penggunaan dari simple past tense, menggunakan verb 2 dalam verbal
sentence. Nah, di sini ada satu contoh kalimat. Ada Anto bermain bola basket minggu lalu. Oke, sekarang kita akan artikan bersama-sama. Anto, ya, Anto bermain bahasa Inggrisnya tadi adalah play. Kalau kita jadikan verb 2 berarti ditambahkan ed. Nah, berarti menjadi Anto played, ya, karena dia tergolong yang regular, bola basket. Bahasa Inggrisnya basketball minggu lalu, last week. Very good. Jadi Anto played basketball last week. Di sini kita menggunakannya played, perhatikan. Berarti ini tergolong yang regular. Regular verb. Anto played basketball last week. Contoh lainnya lagi. Nah, di sini ada mereka pergi ke sekolah kemarin. Nah, di sini ada mereka melakukan pekerjaan, ya. Pekerjaannya yaitu pergi ke sekolah. Pergi, mereka, bahasa Inggrisnya they. Pergi, bahasa Inggrisnya go, verb 1. Tapi kalau kita ubah menjadi verb 2, menjadi went. Ke sekolah, to school, kemarin, yesterday. Very good. Jadi they went to school yesterday. Nah, di sini menggunakan when. Berarti dia tergolong dalam kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. They went to school yesterday. Kenapa menggunakan when? Karena yesterday, kemarin. Kejadiannya berlangsung dan berakhir kemarin. Jadi menggunakan verb kedua. Jadi they went to school yesterday. Oke. Nah, ini tadi contohnya. Anto played basketball last week and they went to school yesterday. Kalau kita lihat dari pola kalimat ini, bisa kita simpulkan nggak? Pola kalimatnya apa? Rumusnya apa? Anto sama they itu adalah subject, kemudian played, dan juga when. Itu adalah verb kedua. To school basketball itu adalah object. Nah, bisa juga last week dan yesterday itu adalah kalimat pelengkap atau complement. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Ini adalah untuk yang kalimat positif. Nah, subject plus verb 2 plus object. Ini khusus untuk simple past, ya. Jangan tertukar dengan tenses yang lainnya. Simple past tadi digunakan untuk kejadian yang berlangsung di masa lalu. Contohnya di sini ada we enjoyed our holiday last year. Contoh lainnya lagi, kami menikmati liburan kami tahun lalu. Enjoyed. Kapan mereka menikmatinya? Tahun lalu. Enjoyed di sini berarti contoh kalimat, contoh kata kerja regular verb. Karena ditambahkan ed di belakangnya, enjoyed our holiday last year. Kalau yang contohnya regular verb, ada di sini made. Diambil dari kata make, dari verb satunya make. Jenny and Lisa made a cake last night. Jenny dan juga Lisa membuat sebuah kue tadi malam. Berarti sudah selesai pekerjaannya, membuat kuenya tadi malam. Jenny and Lisa made a cake last night. Nah, enjoyed, made itu contoh dari verb kedua. Sekarang bagaimana kalau kalimat ini mau kita ubah menjadi kalimat negatif atau kalimat tanya?
Caranya di sini kita ambil satu contoh kalimat dulu. Subject plus verb plus object. We enjoyed our holiday last year. Kalau mau kita ubah menjadi kalimat negatif, tinggal ditambahkan did not. Perhatikan, did not. Ya, jangan sampai tertukar. Jangan kalian bilangnya do not atau does not lagi, bukan. Kalau simple past tense itu nanti berubahnya menjadi did not. Dan yang paling penting, ketika dia kalimat negatif, awalnya kan verb 2, kalau kalimatnya positif. Ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, maka verbnya itu juga berubah menjadi verb awal, verb yang pertama. Ya, jadi kalau kalimatnya negatif, ingat ditambahkan did not dan verbnya berubah, tidak lagi menjadi verb 2 tapi menjadi kembali ke bentuk asalnya, yakni verb yang pertama. Nah, sekarang contoh. We enjoyed our holiday last year. Kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, berarti dia menjadi we did not. Verb satunya enjoy, berarti tinggal dihilangkan ed-nya. Berarti we did not enjoy our holiday last year. Kami, ini ada kurang, sorry. Kami tidak menikmati liburan kami tahun lalu, ya. Ini ada yang kurang. Di sini kami tidak menikmati. Jadi we did not enjoy. Ed-nya di sini hilang karena kembali ke verb bentuk pertama. Oke. Kalau dia berubah menjadi kalimat tanya, menjadi pertanyaan, apakah kami menikmati liburan kami tahun lalu? Maka tinggal dipindah did-nya, pindah ke depan, dan verbnya di sini tetap verb 1, ya. Jadi did-nya ini tinggal dimajukan ke depan, not-nya hilang. Jadi did we enjoy our holiday last year? Apakah kami menikmati liburan kami tahun lalu? Did we enjoy our holiday last year? Oke. Tetap intinya kalau yang kalimat positif dalam simple past tense itu menggunakan verb 2, tapi ketika dia berubah menjadi kalimat negatif dan juga kalimat tanya, verbnya berubah menjadi verb bentuk pertama. Oke. Kalau di dalam kalimat negatif ditambahkan did not, kalau di kalimat tanya did-nya pindah ke depan. Oke. Sekarang, another example. Jenny and Lisa made a cake last night. Jenny dan Lisa membuat sebuah kue tadi malam. Nah, kalau kita ubah jadi kalimat negatif, berarti menjadi subjeknya Jenny and Lisa, Jenny dan Lisa, did not, verb satunya dari made. Nah, ini verbnya ya. Verb satu dari made berarti adalah make. Berarti Jenny and Lisa did not make a cake last night. Nah, did not make a cake. Perhatikan, make adalah verb 1, bukan verb 2 lagi. Jenny dan Lisa tidak membuat sebuah kue tadi malam. Oke, kalau kalimat tanya, did plus subject plus verb 1 plus object. Did Jenny and Lisa make a cake last night? Nah, make-nya verb 1 ya. Did-nya pindah ke depan. Apakah Jenny dan Lisa membuat sebuah kue tadi malam? Itu contoh dari kalimat tanya, ya. Diingat penggunaan verb 2
kapan harus menggunakan verb 2, dan kapan harus menggunakan verb 1. Dan juga verb 2 diingat terdiri dari 2, ada yang bentuknya regular, ada juga yang bentuknya irregular atau tidak beraturan. Kalau yang regular itu dia tinggal ditambahkan ed di akhir katanya, sedangkan kalau yang irregular itu bentuknya berubah dari verb awalnya, verb yang paling pertama. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal fill in the blanks with correct answer. Silahkan diisi titik-titik ini dengan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah menggunakan verb kedua, entah itu irregular atau itu regular verb. Nah, ini semua contohnya menggunakan positive sentence, kalimat positif semuanya. Kita latihan dari kalimat yang positif terlebih dahulu. Let's take a look number 1. Wahid, bla bla bla, a movie yesterday. Di sini sudah disediakan kata kerja bentuk pertama. Kalian tinggal mengubah kata kerja ini menjadi bentuk kedua. Berarti watch, kalau bentuk keduanya adalah tinggal ditambahkan ed di belakangnya menjadi watch it. Wahid watched a movie yesterday. Jadi Wahid menonton sebuah film, sebuah movie kemarin, ya. Sudah terjadi. Kejadian menontonnya itu sudah kemarin. Okay, now number 2, Abed. Abed drive, mengendarai his car very fast last night. Mengendarai mobilnya sangat cepat tadi malam. Drive, kata kerja bentuk keduanya adalah drove. Drove. Kata kerja bentuk kedua dari drive adalah drove. Yang ini contoh dari regular verb karena tinggal ditambahkan ed. Kalau yang number 2, drive, berubah menjadi drove, berarti contoh dari irregular verb. Number 3, Adi, follow the teacher's instruction. Follow, mengikuti instruksi dari guru. Follow, pasti tahu ya, biasanya ada di Instagram, menjadi followed. Tambahkan ed di belakangnya. Very good. Now number 4, some children fail the last exam. Beberapa anak-anak fail, gagal pada ujian terakhir. Fail, fail tinggal ditambahkan ed di belakangnya, failed. Adi and her brother win a lot of money on the lottery. Adi dan, ini his ya harusnya, karena Adi adalah laki-laki bukan perempuan. Adi and his brother berarti menang. Kata kerja bentuk keduanya adalah won, ya. Adi and his brother won a lot of money on the lottery. Jadi Adi dan juga saudara laki-lakinya memenangkan banyak uang pada lottery. Oke. Nah, gampang. Kemudian selanjutnya ada nomor 6 sampai nomor 15. Silahkan kalian kerjakan. Tinggal mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung ini menjadi kata kerja bentuk kedua. Entah itu irregular, entah itu regular verb. Silahkan dikerjakan untuk latihan soal. Bisa ditulis di buku latihan soalnya ya. Nanti kemudian kita akan bahas bersama-sama. Okay, I think that's all for today's material. Thank you very much. Stay healthy and be happy always. Thank you.